Maka yang disebut oleh Rasul tadi mudghatan, segumpal daging itu daging rohani. Kalau daging jasmani itu hati itu lever. Lever itu organ terbesar dalam badan manusia ini. Organ terbesar itu lever. Fungsi lever sudah berkali-kali diterangkan oleh Profesor Edi Mat Salim betapa pentingnya fungsi lever kita. Ada juga segumpal daging itu kalau fisik itu jantung yang memompa darah. Nah, tapi yang dimaksud Rasul tadi karena makhluk itu manusia itu rohani. Terima kasih. Maka sebetulnya yang dimaksud Rasul itu ya daging rohani. Nah, apa itu? Qalbun wahyal qalbu, hati itu ada dalam manusia yang menjadi penentu, policy maker, pembuat keputusan. Maka sebenarnya ada 3 istilah. Yang pertama adalah qalbun, hati. Disebut hati itu qalbun karena membolak-balik. Hati manusia itu berbolak-balik. Maka ketika kita sholat, ketika kita sujud terakhir, ataupun sebelum salam terakhir, diajarkan doa oleh Rasul, ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, mantapkan, tetapkan hatiku ya Allah, ala dinik, untuk selalu mentaati, mengikuti agamamu ya Allah, wa ala ta'atik, untuk selalu mentaati segala perintahmu ya Allah, menjauhi segala laranganmu. Ya, jadi penentu manusia itu hati, qalbun, dan hati itu sifatnya berbolak-balik. Nah, maka kita selalu dituntun oleh Rasul doa terus kepada Allah, mohon kekuatan supaya diberi hati yang mantap, selalu taat kepada Allah, selalu memegang agama Allah. Nah, itulah hati. Kemudian istilah yang kedua dalam Quran itu disebut fuad. Fuad itu juga hati, sama jamaknya afidah. Afidah. Nah, ini nanti ayat 78 surat An-Nahl, ya ini ada afidah. Sudah ketemu Bapak-bapak ayatnya? Mohon Prof, ada mic-nya mana ini? Sudah saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu, Allah, dan Allah akhraja, telah mengeluarkan Pak Marwan. Allah telah mengeluarkan kamu sekalian, akhraja mengeluarkan, Allah telah mengeluarkan kamu sekalian, umat manusia, kaum muslimin kita semua yang diberikan Quran ini, mimputuni, dari perut-perut, dari batnun itu perut, maksudnya rahim, rahim ummahatikum, ibu-ibumu. Semua orang lahir dari rahim ibu. La ta'lamuna, kamu sekalian ketika lahir tadi dalam keadaan tidak mengetahui syai'an, sesuatu pun, tidak tahu apapun, tidak tahu apapun. Bayi lahir tidak tahu apapun. Wa ja'ala, lalu Allah menjadikan lakum, untuk kamu sekalian, semua manusia yang lahir, dimulai dengan lahir dari bayi tadi, lalu Allah menjadikan kamu as-sam'a, pendengaran. Dari mendengar kata-kata ibu, lalu bayi menirukan kata-kata ibu, jadilah bayi bisa bicara, lalu ngerti sesuatu. Wal absara, dan Allah memberikan penglihatan, melihat sesuatu. Jadi melihat itu belakangan, sesudah mendengar. Bayi itu pertama kali mendengar. Setelah mendengar,
lalu baru melihat. Kalau sudah kita ada barang di depan matanya, dia ngikuti, nah sudah mulai melihat. Yang ketiga, Allah memberikan afidah. Nah ini, afidah ini jamak dari fuad, yaitu hati nurani, hati tadi. La'allakum, supaya kamu sekalian dengan 3 sarana tadi tashkurun, senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu para ulama mengatakan yaitu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, dan Allah memberikan hati yang disebut fuad, jamaknya afidah tadi, supaya bersyukur ketiga-tiganya tadi digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Masya Allah. Nah, jadi manusia itu luar biasa sekali. Dengan mendengar dan melihat, lalu manusia bisa menganalisis. Dengan akal pikirannya dianalisis, menganalisis, kemudian dengan fuad, yang dimaksud adalah fuad itu afidah jamaknya, yang sifatnya qallaba yuqallibu, suka berbolak-balik itu. Nah, manusia menentukan sesuatu, mau berbuat apa, mau melakukan apa, atau mau meninggalkan apa. Nah, lalu maka manusia diberi oleh Allah hukum, namanya mukallaf. Mukallaf itu menerima taklif. Taklif itu beban hukum. Mulai berfungsi hukum tadi, pena bekerja ketika kalau laki-laki balik mimpi basah, kalau perempuan haid datang bulan. Maka mulai bekerjalah malaikat raqib atid mencatat. Dan setiap hari Jumat, bapak-bapak, ibu-ibu, kita disunahkan membaca surat Kahfi. Terima kasih. Surat Kahfi itu luar biasa sekali. Salah satu ayatnya itu menjelaskan tentang catatan amal manusia. Mulai ayat 45 itu wadrib lahum mathalal hayatid dunya, berilah perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, maka lalu tanaman, tumbuh-tumbuhan bercampur baur dengan air hujan tadi, lalu tumbuh hijau, daunnya hijau royo-royo, berbuah yang sangat banyak. Nah, lalu nanti daunnya menguning, lalu kering, kemudian tadruhur riyah, lepas daun tadi lalu ditiup angin. Nah, ini kalau daun ditiup angin ini sudah bayangan kita, ini jenazah yang diangkat ke Sematang Purang. Diangkat ke Sematang Purang. Nah, ini sudah daunnya sudah lepas ditiup angin. Kemudian ayat-ayat berikutnya itu manusia dicatat amalnya, lalu la yughadiru shaghiratan, tidak meninggalkan catatan amal kecil, wala kabiratan, lebih-lebih amal yang besar, illa ahsaha, kecuali memuat kitab catatan amal semuanya dicatat, sekecil amal pun dicatat. Jadi ada sabda Rasul itu, jangan abaikan amal kecil. Amal kecil itu siapa tahu itu yang paling ikhlas, yang mengantarkan masuk surga. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira, dan setiap orang nanti akan mendapati ma'amilu, segala apa yang dilakukan di amal dunia tadi, hadira, halnya keadaannya hadir di catatan amal tadi. Masya Allah. Ini sekalian dengan hubungan tahun baru, kemarin kita masuk tahun baru Hijriah, tambah umur bersamaan dengan berkurangnya jatah hidup kita. Masya Allah, bersamaan tambah umur, Masya Allah, ini semakin dekat ke ajal kita masing-masing. Jadi usia tambah, jatah umur berkurang. Kita sedang menuju ke ajal kita masing-masing. Masya Allah. Ya, ya, hari demi hari kita ini tambah umur,
bersamaan dengan itu otomatis berkurang. Setiap hari Jumat, Masya Allah, kemarin khutbah kita itu khotibnya menggetarkan sekali. Ustadz Samsudin itu pendek tetapi Masya Allah menggetarkan sekali tentang makanan. Yang kita makan itu ada 3 macam, halal, syubhat, haram. Dan apa akibatnya bagi kehidupan kita? Masya Allah, menggetarkan sekali. Khutbahnya pendek tetapi luar biasa sekali. Jadi makanan yang halal itulah yang akan membawa kita kepada keputusan-keputusan yang baik. Yang syubhat itu menjadikan kita susah untuk berbuat baik, apalagi yang haram. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah untuk selalu bisa makan yang halal. Insya Allah ini halal ini Bapak-Bapak. Halalnya ini 1 per orang 1. Kalau yang ini ngambilnya 2, berarti yang 1 haram. Apalagi makanan yang di masjid, ini untuk orang yang datang ke masjid. Kalau kita ngambil untuk yang di rumah, bukan hak kita itu. Masya Allah. Yang terakhir kemarin Ustadznya Pak Haji Yulis itu syukuran ya. Ketika hidangan ada itu saya ke toilet, ada keperluan ke toilet. Makanya saya terakhir. Sebelum saya itu Ustadz Nur. Saya melihat Ustadz Nur ini hanya dapat nasi saja, tidak ada dagingnya lagi. Masya Allah. Padahal Pak Yulis itu sudah menyediakan sejumlah yang hadir di sini. Masya Allah. Nah berarti ada yang 2. Masya Allah. Yang 2 itu, yang 1 itu Masya Allah. Jangan sampai kita kemasukan barang yang tidak halal. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hati-hati sekali. Nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa buka YouTube-nya khutbah kemarin ya. Menggetarkan sekali Ustadz Samsudin ini. Nah ini kaitannya dengan afidah tadi, keputusan kita untuk mengambil makanan, keputusan kita untuk melangkah kemana dan sebagainya, itu hati ini. Makanya kita ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, mantapkan hatiku ya Allah, ala dinik, untuk selalu mentaati agamamu, wa ala taatik, mengikuti agamamu, memegang agamamu. Karena kalau kita kembali Allah itu 2 yang dibawa, iman dan amal. Iman ini kalau manusia hidup masih belum ada kepastian sampai game nanti, sampai dipanggil Allah. Sebagaimana surat As-Sajdah ayat 11, Malakul Maut akan mencabut nyawamu. Ketika Malakul Maut mencabut, apakah iman masih ada dalam diri kita? Sebelum kita dipanggil Allah masih tanda tanya. Maka kita diberikan tuntunan oleh Allah, surat Ali Imran ayat 8. Selalu kita berdoa, la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau belum sampai dipanggil Allah masih bisa muqallibal qulub tadi. Masya Allah, jadi luar biasa sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi bagaimana kalau kita terlanjur salah, keputusannya salah, istighfar dan tobat. Istighfar dan tobat. Kalau kita keluar dari toilet, doa kita apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Ya Allah, segala puji bagimu, alladzi, Allah yang azhaba menghilangkan, ani dari diriku, ada penyakit. Kalau kita tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, jadi penyakit apa enggak? Jadi penyakit, itu harus dikeluarkan. Maka kalau bisa buang air kecil, bisa buang air besar, itu menghilangkan penyakit, ani dari diriku, wa'afani, dan Allah yang telah menyehatkan aku. Sebetulnya ada doa lagi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat nifak, sifat munafik. Karena kita di toilet itu beberapa saat bisa kemana-mana pikiran kita.
Bisa kemasukan sifat nifak. Sifat nifak itu ada 4. Kalau berkata bohong, kalau berjanji menyelisih janji, kalau diberi amanat khianat, kalau berdebat untuk mencari titik temu licik, tidak objektif. Nah, ini 4 sifat ini harus dilepaskan dari diri kita, jangan sampai menempel dalam diri kita. Satu pun jangan sampai. Kalau 4-4-nya ini ngumpul dalam diri kita, ini munafik murni, munafik nian, asli munafik. Satu pun jangan sampai lengket. Jangan sampai lengket. Kalau berkata jangan sampai bohong. Kalau berjanji jangan sampai menyelisihi. Ini tentang kata insya Allah itu ya. Dalam surat Kahfi itu, jangan sampai insya Allah malah untuk alasan menyelisih janji. Waduh, berat ini. Surat Kahfi yang kita baca ya. Jangan kau mengatakan sesuatu yang akan kau lakukan dengan mengatakan aku lakukan ini besok. Jangan. Tapi katakanlah insya Allah. Ada di surat Kahfi itu. Insya Allah itu sungguh-sungguh berusaha, bukan insya Allah ya, untuk enggak datang. Kemudian berkata bohong, berjanji. Yang ketiga amanat. Ini luar biasa, ini pentingnya amanat ini. Maka kalau diberi amanat menjadi kepala negara, itu untuk memimpin seluruh bangsa Indonesia. Jangan sampai nepotis. Kalau nepotis itu merampas hak-hak. Itu kita sudah belajar dulu surat Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah diuji oleh Allah, lulus berbagai ujian. Lalu Nabi Ibrahim dijadikan pemimpin oleh Allah karena lulus berbagai ujian. Nah, kalau ada anak kecil tidak pernah diuji apapun, dipaksakan jadi pejabat, nah Masya Allah, ini zalim, tidak amanat. Nah, Masya Allah. Nah, jadi saudara-saudara, ini berat amanat ini. Apa saja, titipan. Kalau orang dititipi, orang berbisan dari pihak laki-laki ngasih 50 juta. Karena sibuk tidak bisa disebutkan langsung kepada bisannya, dititipkan anaknya. Dari 50 dikasihkan 59, yang satu dipakai untuk dunia. Nah, ini enggak amanat ini. 1 juta ini uang haram. Harus penuh 50 juta dikasihkan orang tuanya. Nah, kalau anaknya, aku kan bantu ibuku ngurus berbagai kesibukan. Satu ambil 1 juta. Ini enggak amanat ini. Masya Allah. Amanat anak-anak, kita diberi amanat jadi pengurus masjid. Wah, ini Pak Yulis tuh ini amanatnya berat ini, menerima konsumsi. Masya Allah. Tapi alhamdulillah laporannya ada terus. Masya Allah, amanat. Jadi saya kira sampai sini dulu satu ayat ini. Nanti bisa dikaitkan dengan ayat yang lain. Mungkin dari Bapak dan Ibu, ya Prof silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pengajian kita pagi ini tentang kejadian manusia yang tentu semua kita sudah mengalami dulunya, cuma kita tidak sadar. Tahu-tahu tadi keluar dari perut ibu. Masya Allah. Cuma di sini saya ingin menyorot di sini ujung daripada ayat 78 ini. La'allakum tashkurun. Ngaponian. Nah, ini pertanyaannya. Tolong nanti Ustadz Ibar sama Ustadz yang lain. Ngaponian kita nak bersyukur. Kita dikeluarkan oleh Allah dari perut umak kita. Ini ummahatikum itu umak kita. Umak. Umak kita. Nah, ngaponian kita harus bersyukur. Dan itu ada saya share juga di grup itu ya, bagaimana proses kejadian di dalam perut. Jadi secara umum dibagi atas 3 trimester pertama, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Sesuai juga dengan yang surat yang keduanya itu ya. Tiga tahap. Kemudian malah minggu per minggu itu bisa direkam pakai kamera oleh para ahli kandungan. Memang betul perkembangan minggu per minggu sampai 40 minggu dia sudah matang di dalam perut. Akhirnya Allah mengeluarkan. Jadi pertanyaannya, ngaponian kita nak bersyukur. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali.
Jadi ngaponian kita nak bersyukur, dan apa itu syukur? Nah, jadi ilmu pengetahuan ini dimulai dari kata what, apa, apa bersyukur. Jadi Masya Allah. Jadi itu Pak, itu yang proses kejadian manusia itu dalam Al-Quran surat As-Sajdah yang kita baca itu sawahu. Allah memproses, menyempurnakan kejadian manusia. Jadi kerja Allah semua itu. Menciptakan sperma Allah, yang menciptakan telur ibu ya Allah, yang mempertemukan ya Allah. Manusia hanya diberi satu peran, yaitu menikah, lalu berkumpul suami istri. Yang mengeluarkan sperma juga Allah sebetulnya hakikatnya. Setelah terjadi konsepsi, yang mengkonsepsikan juga Allah. Wasawahu, Allah menyempurnakan proses kejadiannya. Nanti pada saat tertentu lalu wanafakhtu mirruhi, aku tiupkan rohku, roh Allah ke dalam janin tadi. 120 hari Pak ya. Pada kehamilan bulan keempat Allah meniupkan roh. Lalu setiap janin yang sudah ada roh, apa yang dirasakan ibu-ibu setelah ada roh? Mulai terasa ada getaran ya. Mungkin ibu-ibu bisa menjelaskan nanti bagian ibu-ibu yang bisa hamil ini. Setelah ada roh, apa yang terjadi? Allah mengatakan khalqan akhar, ciptaan yang lain. Karena apa? Roh sudah dimasukkan, dititipkan ke dalam janin. Jadi ketika tadi masih sawahu, Allah menyempurnakan jadiannya, belum ada ruhnya, itu Allah semua yang bekerja. Lalu Allah meniupkan ruh dalam janin tadi. Mungkin Pak Ibar bisa menambah penjelasan tentang hadis Rasul tentang itu. Silakan Ustaz Ibar. Baiklah, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Ustaz Burhan, alhamdulillah menarik sekali pembahasan kita pada subuh hari yang berbahagia ini. Namun sebelum kami sampai kepada dua surah ini, kami ingin mengawali di surah yang lain terlebih dahulu, karena ini menyangkut masalah proses terjadinya manusia sehingga dilahirkan sampai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Di mana kami ingin mengawali dengan ayat Al-Mu'minun, Pak. Mungkin kita sudah sama-sama tahu, di mana di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Artinya awal mula penciptaan manusia itu diciptakan dari saripati tanah yang bersumber dari tulang sulbi dan tulang dada manusia atau tulang rusuk, sehingga dari dua hal tersebut terbentuklah sperma. Dan kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan nutfah. Nutfah itu adalah sperma. Mungkin Profesor Dr. Edi bisa lebih terperinci menjelaskannya. Fi qararim makin. Surah yang lain dulu. Kemudian nutfah itu diletakkan pada dinding yang kokoh atau di rahim ibu. Kemudian proses terjadinya bayi ketika berada di dalam kandungan. Summa khalaqnan nutfatan alaqatah. Kemudian kami jadikan sperma tersebut menjadi segumpal darah yang menempel. Fa khalaqnal alaqata mudghah. Kemudian dari segumpal darah itu Allah berubah menjadi daging, segumpal daging. Fakholaqnal mudghata izama. Kemudian dari segumpal daging itu Allah merubahnya menjadi tulang belulang. Fakasawnal izama lahma. Kemudian dari tulang belulang itu Allah liputi mereka dengan daging kembali. Summa ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah jadikan dalam bentuk penciptaan yang lain atau dalam bentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang sebaik-baik mencipta, Pak. Namun dalam rentan proses penciptaan manusia berada di dalam kandungan itu sebenarnya ada sudah perjanjian ketika saat usia bayi berada pada usia 4 bulan, Prof.
Kalau tidak salah 4 bulan. memang di situ ada perjanjian di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 172. Alastu birabbikum. Allah ketika meniupkan ruh pada bayi yang berusia 4 bulan tersebut dengan mengatakan alastu birabbikum, Qalu maka bala. pada saat itu kita berkata di dalam kandungan qalu bala syahidna. Apakah engkau mau mengakui aku sebagai Tuhanmu, yang artinya mengurusi segala kebutuhan manusia yang hidup di atas permukaan bumi? Kalau dia sakit, Allah yang menyembuhkan. Masya Allah. Kalau dia bersalah, Allah memaafkan. Kalau dia berdosa, Allah yang mengampuni. Maka atas dasar itu juga kita berada di dalam kandungan pada saat 4 bulan berkata qalu bala. Yo, tanpa berpikir lagi. Kalau kalimat bala itu agak berbeda dengan kalimat na'am. Ya. Kalau na'am kalimat ya itu mungkin berpikir-pikir. Yo. Tapi kalau qalu bala respeknya langsung. Yo. Langsung. Qalu bala syahidna, kami menyaksikannya. Nah, maka setelah proses itu sampai proses ke alat selanjutnya, yaitu di ayat yang kita bahas, yaitu surah An-Nahl ayat 78 ini proses di mana ketika bayi dilahirkan dalam keadaan yang betul-betul tidak mengetahui tentang isi dunia dan bagaimana cara menghadapinya. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu melengkapi sebagai bentuk ciptaannya itu dengan pendengaran, penglihatan dan fuad afidah. dan hati. Artinya dengan itu 3 macam ini dijadikan modal oleh Allah untuk manusia agar mengambil sikap setiap permasalahan kehidupan dunia ini agar lebih bijak menghadapinya. Sehingga nanti di surah yang selanjutnya wala takfuma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, Isra 36. Ya, Al-Isra 36. Jadi yang kami sampaikan ini mulai proses manusia berada dalam kandungan, di ayat selanjutnya yaitu An-Nahl proses manusia ketika lahir ke atas permukaan bumi ini, sampai kepada di ayat Al-Isra ketika manusia berhadapan di hadapan Allah di yaumul akhir kelak, Allah minta pertanggungjawaban. Karena memang kenapa yang sering disebut dalam anggota tubuh manusia ini sama basar, pendengaran dan penglihatan. Karena mohon maaf agak waktu agak lama, karena memang dalam pelaksanaan setiap aktivitas yang pertama kali berkehendak itu adalah hati. Maka ketika hati menginginkan sesuatu, maka saat itu juga hati memerintahkan kepada akal, maka saat itu akal menggerakkan pikirannya untuk menyuruh atau memerintahkan seluruh anggota tubuh. Contoh, kalau seandainya kita dari rumah nak ke masjid ini, itu adalah gerakan hati. Kemudian hati memerintahkan akal, bahasa Palembang itu pokoknya ijo kan aku nak ke masjid. Maka saat itu akal memerintahkan kepada kaki, kaki berjalan menuju masjid. Dan setiap perjalanan yang dilakukan antara kaki dan tangan, setiap perintahnya itu, maka setelah itu tugas kaki dan tangan selesai, Pak Haji. Tapi ketika perintah itu dilaksanakan, akal memerintahkan hati untuk mendengar sesuatu, maka ketika telinga mendengar sesuatu atas peristiwa tersebut, maka saat kita mendengar, apa yang kita dengar balik lagi ke akal dan balik lagi ke hati. Begitu juga ketika melihat sesuatu, apa yang kita lihat tidak selesai sampai di situ, hasil dari penglihatan itu akan kembali ke akal dan akan kembali ke hati. Nah, selama kita hidup di dunia ini, maka keduanya itu bisa kita kelola lewat perkataan. Karena memang inilah salah satu ujian dari manusia ini, apa yang didengar, apa yang dilihat, maka mulut bersaksi atas apa yang telah kita lakukan. Bisa saja dia berbohong. Namun ketika kita di akhirat, maka kaki dan tangan waktu di dunia tidak bisa memberikan kesaksian, justru malah di akhirat inilah yang bisa menjadikan kesaksian buat kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang waktu di dunia tangan dan kaki tidak bisa memberikan kesaksian apa-apa, maka justru di akhiratlah tangan yang bicara, kaki yang memberikan kesaksian terhadap apa yang telah dikerjakan. Maka ini adalah berkaitan sekali ayat ini antara mulai dari terciptanya manusia, kemudian bagaimana manusia dalam melakukan aktivitas dengan modal pendengaran dan penglihatan,
kemudian dengan pendengaran dan penglihatan itu juga manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui tentangnya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Mungkin itu. Terima kasih Ustaz Iban, Masya Allah, luar biasa sekali. Bahkan nanti di ayat lain bukan hanya tangan dan kaki, kulit-kulit pun akan bersaksi. Orang lalu berkata, hei kulit, ngapain kamu kok bisa ngomong? Ya, aku disuruh oleh Allah untuk ngomong, Masya Allah. Jadi di ayat lain nanti ada kulit-kulit juga bersaksi. Tangan ini Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi selalu berputar, pendengaran, penglihatan, akal pikiran, hati. Berputar terus. Mungkin Ustaz Jaya menambahkan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan yang bisa di-share. Ya, banyak berjalan, banyak yang dilihat. Ada 2 mic. Ibu-ibu nanti bisa ikut tentang roh yang sudah ditiupkan ke janin tadi. Khalqan akhar, makhluk yang lain. Roh sudah ditiupkan ke janin, apa yang terjadi? Silakan. Insyaallah. Ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau kita ikut pengajian subuh ini, ya. Julut kita, ya. Kulit-kulit kita itu tidak getar, ada sesuatu yang harus kita perbaiki dari fuad kita. Ya. Karena Quran ini Bapak Ibu tergantung dengan cara kita membacanya. Ya, ya. Kalau kita membacanya dengan mata kita ini, maka dia akan menjadi ayat-ayat, huruf-huruf dan ayat-ayat. Ya, ya. Kalau kita membacanya dengan mata dan pikiran kita, maka dia akan menjadi ilmu pengetahuan. Ya. Tapi kalau umpama kita tingkatkan lagi pembacaannya dengan mata, dengan ilmu pengetahuan dan hati, maka itu akan menjadi hidayah bagi kita semua. Masya Allah. Begitu saya mendapatkan tentang WA kajian kita subuh hari ini, Kiai, saya langsung ingat beberapa ayat-ayat yang memang luar biasa. Luar biasa, karena kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Profesor Ediman Salim tadi, kenapa kita harus bersyukur? Syukur. Karena memang di Al-Quran sudah dikatakan oleh Allah bahwasanya sedikit sekali dari umatku itu, dari orang-orang yang telah kuciptakan manusia itu kan orang-orang yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari mereka yang bersyukur. Sedikit sekali. Dan mereka yang bersyukur itu Bapak Ibu, Thariqun Jannah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jannah, jalan-jalan untuk menuju surganya Allah. Dan memang benar Ustaz Ibar, Pak Hambali, Bapak-bapak Ibu, kalau kita mengkaji siapa diri kita ini, banyak kita yang tidak tahu diri, Pak. Tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Ya, ya. Makanya perlu di padang Arafah itu. Nah, berapa Arafah? Ya. Mengenal diri. Siapa dirimu? Ya. Nah, banyak kita yang bingung. Ya. Man anta? Siapa yuk? Saya Sulian Jaya. Ditanya lagi, Sulian Jaya itu siapa? Ya. Anak si ini. Anak si ini siapa? Ya. Siapa kita ini? Siapa diri kita ini? Bahkan pada akhirnya Bapak Ibu, kalau yang bertanya, katakanlah Allah langsung bertanya dan kita akan tertunduk Bapak Ibu. Karena kenapa? Saat pada akhirnya kita mengatakan, ya Allah, aku ini hambamu, aku ini umat Rasulullah, apakah nanti pada akhirnya Allah mengakui kita sebagai hambanya dan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya? Maka kajian ini Masya Allah. Jadi mari Bapak Ibu, apalagi kalau umpama yang sering baca surah Sajadah itu, ya, Masya Allah. Di awal dengan allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Bahwasanya aku ciptakan engkau itu dari tanah, dari tin, dari turab, tembikar yang sangat-sangat hina sekali. Jadi siapa yang memuliakan diri kita? Tentunya Allah. Dan tentunya kita berharap kita semua
terus mengkaji seperti ini, Kiai, Profesor, Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan janji-janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar dengan janji-janjinya, terus membimbing kita untuk sampai kita semua dikumpulkan, Pak Joko, di surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Ya, demikian. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustaz ya, Masya Allah. Kita dapat 3 paling tidak dari Ustaz tadi, cara membaca Al-Quran, cara bersahabat dengan Al-Quran. Membaca dengan mata, membaca membunyikan saja, ini qiraah. Membaca dengan pikiran, tafakur. Jadi setelah qiraah itu tilawah, meningkat tilawah itu ngerti isinya. Lalu tafakur itu berpikir-pikir, itu membaca dengan pikiran, jadi ilmu. Lalu yang ujungnya itu tadabur. Ini Pak Haji Ambali ini memberikan grup kita ini tadabur, Pak, tinggi sekali, Pak. Wah, tadabur itu lalu menjadi membaca Quran dengan hati, lalu jadilah Quran hidayah. Itulah Quran itu mukjizat. Pemahaman Quran itu ada yang tingkat mendasar awal, ada yang tingkat menengah, ada yang tingkat tinggi. Sebagaimana puasa juga, kata Imam Ghazali itu puasa itu awam, menahan dari yang membatalkan puasa. Tapi ada khos, itu sudah paham pikiran. Ada lagi khusus, khawasnya khawas. Nah itu sudah puasa dengan seluruh hatinya. Nah jadi bersahabat dengan Quran itu dari Ustadz Jaya tadi juga, wah ada 3 kalau gitu. Baca Quran dengan mata, baca Quran dengan pikiran, baca Quran dengan hati. Lalu Quran jadi hidayah. Masya Allah. Nah, inilah mukjizat Al-Quran yang dikatakan oleh saya punya sahabat itu, Quran itu Pak, itu lautan yang tidak bertepi. Gimana ini memahami Quran lautan gak bertepi itu? Wah ternyata begini, Masya Allah. Mungkin Ustadz Hambali bisa menambahkan juga untuk kita semua. Alhamdulillah sudah datang Pak Hambali, tidak jadi jarak jauh lagi, walaupun jauh ngikuti terus beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Amin ya taala. rabbal Amin. alamin. Terkait surat 78. Ayat 78. Ya, surat An-Nahl ayat 78. Ini kontradiksinya dengan ayat Al-A'raf ayat 179. Ya. Di ayat 78 ini Allah melahirkan kita dari perut ibu, tidak mengerti apa-apa. Oleh karena itu Allah menjadikan kita ini pendengaran, wal absor, al-bidah, Penglihatan. la'allakum tashkurun. Jadi prosesnya itu yang pertama kali berfungsi itu as-sam'ah. As-sam'ah ini yang paling terakhir, yang paling awal diciptakan Allah. Maka ketika lahir bayi itu didengarkan dengan kalimat thayyibah, azan. Azan. Kalau lanang azan dan iqomah, kalau cewek dia tinggal iqomah baik. Ngapo? As-sam'ahnya itu sudah berfungsi. Kemudian ahli sunnah wal jamaah ketika memakamkan jenazah dibarengi juga dengan azan. Oh ya, ya. Filosofinya azan di kuburan itu ya. Ini filosofinya dari sini. Masya Allah. Jadi filosofi apa diazankan wong lamati diazankan? Ya. Apakah sama fungsinya dengan bayi yang baru dilahirkan yang hidup? Dengan yang sudah meninggal tetap diazankan. Mengapa? Karena fungsi pendengaran ini pertama kali dan terakhir kali. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah yang galak azan-azan itu ahli sunnah wal jamaah. Sebelum ditimbun diazankan lagi karena berpendapat fungsi telinganya masih berfungsi. Kemudian wal absor, penglihatan. Kemudian yang terakhir wal afidah. Ngapo? La'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Qori Shihab mengungkap bahwa kalimat afidah itu ada kalimat afidah. Nah, di situ ada
wal afidah yang terakhir ini ya. Afidah itu menurut Quraish Shihab adalah bentuk jamak dari kata-kata mufrad fuad. Fuad. Yang artinya aneka hati yang dipahami sebagai akal. Jadi aneka hati yang dikeluarkan melalui pemahaman akal. Akallah yang memilih-milih mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, maka ibu yang lagi hamil, ibu-ibu ya, yang di sini tidak ada lagi yang hamil, itu mulai berkata yang baik. Berkata yang baik. Karena selama manusia masih dalam rahim itu, Allah menganugerahkan potensi atau bakat. Kita di dalam rahim yang sudah ditiupkan roh 16 minggu. Itu Allah sudah memberikan potensi bakat, antara lain potensi bakat akal, kemampuan berpikir, kemampuan mano nak berbahagia, dan Allah telah menetapkan itu. Kemudian indera kita dan dalam diri manusia itu dianugerahkan akal yang akan berkembang. Maka ibu-ibu yang lagi hamil, berkata-katalah yang baik sesuai dengan perbuatan. Membaca Quran yang banyak. Kemudian di dalam tendangan-tendangan bayi di dalam perut kita, ucapkan subhanallah. Doalah yang baik di situ. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang nanti soleh, kalau perempuan soleha gitu kan. Kata-kata ini Pak. Jadi pembelajarannya mulai dari sini, mulai dari rahim. Kemudian nanti setelah dia lahir, pembelajaran madrasatul ulanya ibu lagi. Yang akan membentuk qalu bala syahidna tadi. Kita kan sudah berjanji pada itu, alastu birabbikum, spontan qalu bala syahidna. Itu untuk ucapan seluruh manusia. Yang ditanya Allah itu roh seluruh manusia, termasuk orang-orang yang kafir itu yang tadinya beriman. Nah, jadi pembelajaran kita, makanya kita harus, itulah maka ibu-ibu itu banyak-banyak membaca surat Yusuf supaya anaknya cantik, pintar ya. Itu di sini anunya Pak. Asal mulai itu di sini. Ngapa nak baca surat Yusuf nian yo? Ya, kira-kira mah itulah harapan kita supaya anak kita nih tidak perlu jelek-jelek nian, casingnya bagus, dalamnya juga bagus. Kira-kira mah itu kan? Nah, kemudian ada kontradiksi dari ayat 78 ini di dalam surat Al-A'raf ayat 179, kebalikannya Pak, kebalikannya. Walaqad zara'na li jahannama ya minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tidak digunakan hati tadi untuk mendengar yang baik. Kemudian walahum ayun la yubsiruna biha, mata tidak dijingokkan dengan yang baik-baik. Tidak digunakan fungsinya dengan fungsi yang baik. Kemudian walahum azan la yasma'una biha, telinga tidak difungsikan sebagaimana fungsi yang diciptakan oleh Allah. Mendengarkan yang bara 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 bere bere bere, ada nyanyi itu kan? Kalau insaflah wahai manusia tadi, itu kalimat yang bagus tuh Pak. Insaflah wahai manusia bila Israel. Itu kalimat-kalimat yang seharusnya kita dengarkan. Jadi ini sebenarnya mereka itu sama dengan binatang yang tidak menggunakan fungsi akal, mata, telinga, bahkan lebih jelek dari binatang. Ulaika kal an'am balhum adol. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kembali kepada wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, surat A'raf 36. Isra ayat 36.
At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna la takfu pada ayat 36 ini, sebagian ulama ahli takwil memaknainya dengan jangan ngomong sesuatu yang tidak kamu ketahui, atau jangan kamu menuduh orang yang berbuat jahat yang kamu sendiri tidak pasti mengetahui. Ini banyak, sudah terjadi belum sekarang Pak? Sudah terjadi. Asbun itu ya. Asbun ya. Omdo. Huak. Omdo tuh omong doang aja kawan di situ tuh kan. Ngomong baik, bohong ya. Sudah terjadi belum? Sudah. Makanya Nabi telah menggambarkan akhir zaman itu ada yang istilah Nabi itu ruwaibidoh. Ruwaibidoh itu kata-kata halus dari wong bodoh, tapi ngomong semuanya bisa. Masalah agama bisa, dikit-dikit ngomongnya, tapi dia bodoh. Orang yang bodoh dijadikan pemimpin, orang yang khianat dijadikan mimpin, orang yang bagus disalahkan. Ini sudah terjadi sekarang Pak. Berarti anak para kiamat nih uji Pak Sobur tuh. Berapa tahun lagi Pak Sobur perkiraannya tuh? Dunia terbolak-balik ya. Nah ini Pak, jadi di sini sebenarnya sudah jelas sekali yang uji beliau ini tadi, berarti sama dulu dijadikan tuh ya, didengar itu. Itu bagi mereka yang ngerti uji beliau ini tadi, Ionian juga, sambil ngebiskan kecepul tadi, gigi dan terakhir tadi kan. Nah, jadi seperti itu Pak. Tambahan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Hambali. Informasi yang sangat berharga. Kembali ke pertanyaan syukur tadi Pak ya. Jadi syukur itu yang pernah kami pelajari itu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Makanya ketika Umar bin Khattab tawaf, itu Umar bin Khattab itu doanya itu Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit. Karena Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang syakur itu banyak bersyukur. Kalau sobur banyak sabar. Jadi ayah Pak Sobur itu tahu bahasa Arab, ngasih nama sobur banyak sabar. Kalau orangnya bersabar, sobir, Pak Sobirin. Sobirin, sobirun, sobiron, bisa run, rin, ron, ujungnya itu, ini namanya ilmu nahwu, itu namanya i'rab, perubahan di akhir kata. Orang yang sabar itu sobirun, tapi kalau sobur banyak bersabar. Syakirun, Pak Syakir, orang yang bersyukur, tapi kalau syakur banyak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku orang yang banyak bersyukur. Jadi luar biasa itu doanya Umar bin Khattab ketika tawaf itu. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Masya Allah. Jadi kajian kita pagi ini dari ayat ini, lalu ujungnya tadi surat Isra 36 yang sudah disampaikan Pak Haji Hambali tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut-ikut berkata, ikut nimbrung ma sesuatu laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tiada bagimu ilmu. Tidak tahu persis bagaimana masalahnya. Inna sam'a, sungguh pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan hati nurani, semuanya nanti kullu ulaika, setiap masing-masing dari pendengaran, penglihatan, dan hati tadi, karena adalah dia itu anhu mas'ula, tentang sesuatu yang dia katakan tadi, dia katakan, ataupun hati kan menentukan sesuatu lalu dia ngikuti sesuatu, itu mas'ula, bakal ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Ya, izin maka dikit. Ya silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya. Majelis Tadabbur, hikmah yang khususnya saya peroleh pagi hari ini,
sungguh amat sangat luar biasa. Ya, ya. Selama ini kita baca-baca itu walaupun dengan mananya, pecahnya liwat-liwat baik. Ya, ya, ya. Tapi dengan membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran tadi merupakan samudra ilmu pengetahuan, dan membaca Al-Quran menurut Juliana menggunakan hati, Ya. luar biasa. Jadi yang hebat dan luar biasa itu sesungguhnya adalah majelis tadabbur ini. Majelis, karena majelis ini bisa tambah banyak Jadi informasi. tadi disampaikan oleh Pak Ibar, Pak Hambali, termasuk Prof. Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara-negara luar, karena di dunia ini ada 212 negara yang diakui oleh PBB 198. Ya. Indonesia sepertinya sedang menerapkan program strategis nasional, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Ya. Dan satu lagi diutamakan untuk yang stunting. Jadi Stunting. mendengar apa stunting? Stunting itu gizi buruk. Ya, kunting Terutama- bahasa Jawa nih, stunting. Stunting. Kunting kalau bahasa Jawa. Anak-anak yang kecil-kecil itu. Iya, Nah, itu tidak akibat bisa stunting. Jadi stunting itu intinya adalah gizi buruk. kurang gizi. Kemudian mengakibatkan karena gizinya buruk, ibu-ibu yang hamil tadi anaknya menjadi kurang bagus. Nah, tadi Pak Hambali menyebutkan bahwa human resources atau peningkatan sumber daya manusia itu sesungguhnya harus dimulai sejak 16 minggu. 16 minggu tadi kan selalu Trimester- berbuat trimester berdoa pertama untuk ya. kebaikan. Nah itu mestinya dari situ. Ada artinya kita yang semuanya paham mengetahui ada anak cucung, ingatkanlah setelah 16 minggu itu sering-seringlah diselus-selus seperti kata Pak Hambali tadi, supaya SDM. Jadi bicara masalah peningkatan SDM tuh dimulai dari saat kehamilan, bukan retreat itu, tapi artinya retreat dan sebagainya itu juga boleh tetap, tapi alangkah idealnya bijaksana kalau dimulai pengetahuan tuh oleh ibu-ibu hamil itu atau suami-suami atau kita semuanya memberitahu kepada anak cucu kita. Ya, artinya ngelus perut tuh sudah mulai suruh murotal dan sebagainya. Barangkali tambahan itu. Terima Hikmah kasih. daripada bagi ini. Luar Terima biasa, kasih. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Sejak dalam kandungan itu pendidikan sudah dimulai, dibacakan ayat Al-Quran, diputarkan musik-musik yang halus, musik-musik yang lemah lembut, itu semuanya terdengar oleh bayi tadi. Masya Allah. Jadi makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu dikaruniai anak misalnya 3 atau 4, ya 4 macam. 3 anak, 3 macam kepribadiannya, karena prosesnya lain-lain. Walaupun satu ibu, satu ayah, anak 5, ya 5 macam. Sebab prosesnya kan lain-lain semua. Nah, Masya Allah. Jadi ikhtiar kita untuk membentuk anak yang soleh dan alim, anak yang soleh dan berilmu, yang sehat, yang cerdas, dimulai dari kandungan, sejak dimulai dari gizinya yang bagus, kemudian rohaninya juga bagus. Jadi khutbah kemarin itu dari segi agama, itu bagaimana makanan itu halal, yang membentuk semuanya yang baik. Terus bukan hanya halal, tapi thayyibah, baik itu bergizi. Makanan itu halalan thayyibah, halal cara mendapatkannya, bergizi materi makanannya. Masya Allah. Ibu-ibu ada yang ingin disampaikan? Belum? Ya, kalau belum sampai sini dulu. Ya, ya. Nah, falsafahnya luar biasa sekali itu. Ya. Ya, perlu dihidupkan lagi. Ya. Ya. Kiai, Ya, ya, silakan Pak. usul Kiai, Ya. kalau kajian ini mungkin dilanjutkan lagi Ya. yang seperti ini, karena kenapa? Tadi kan kalau sudah di dalam perut kan sudah proses. Ya. Sebelumnya Mencari istrinya. nah bagaimana? sebelum itu yang Ya. sebelumnya itu kan, Makanan. karena kalau umpama sudah dalam perut ini Ya. itu sudah proses
Sudah halal. lanjut, sudah lanjut. Ustaz. Tapi sebelumnya itu Ya, mungkin yang istilah falsafah Jawa itu kan bibit, bebet, bobot. mencari pasangan hidup dari sana. Masya Allah. Insya Allah belum selesai. Belum selesai. Kajian kita masih panjang. Ya. Mungkin sampai di sini dulu kali ini. Kita akhiri dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.